Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Udah lama nggak ketemu. Kita akan sampai sekarang di tutorial 7 ya. Ada kalimat saya tulis di sini. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tatap masa depan yang luas terbentang. Jangan lupa balut semuanya dengan doa. Pasti cita-citamu dapat kau rengkuh. Lihatlah itu, langit yang luas membentang. Harapan kalian luas. Maka tetaplah semangat, walaupun situasinya terkadang membuat kita bosan, membuat kita ya seperti terkungkung ya, tetapi langit masih terbentang luas. Semoga pandemi segera berakhir. Baik, mari kita fokus, kita pusatkan perhatian kita untuk kembali mengungkap materi-materi yang mungkin sudah agak terpendam agar bisa kita gali kembali ke permukaan lewat topik tutorial 7. Tidak terasa ya, sudah sesi ke-7 ya. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Ada 8,1 gram senyawa elektrolit dengan rumus AB2 dilarutkan ke dalam air hingga volumenya mencapai 750 ml. Larutan yang terbentuk ternyata memiliki tekanan osmotik 4,92 atmosfer ketika diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah massa molekul relatif dari senyawa AB2. Jadi MR senyawa AB2. Materi ini mengingatkan kita pada materi sifat koligatif larutan, utamanya dengan tekanan osmotik. Jadi materi ini belum lama kita pelajari, semoga kalian masih ingat. Di sini ada elektrolit AB2 memiliki tekanan osmotik 4,92 atmosfer. Tekanan osmotik, kita punya rumus P untuk larutan elektrolit itu sama dengan MRT dikali I. Nah, jadi karena ini larutannya adalah elektrolit ya, larutannya elektrolit, ada kalimat di sini elektrolit, maka rumus tekanan osmotik P yang kita pilih yang menggunakan faktor Van Hoff. P sama dengan MRT dikali I. Kalau kita lihat di dalam soal, maka M molaritas mol per liter larutan ini akan ada yang mengarah ke sana ya, karena ada gram zat terlarut, ada mililiter larutan. R itu tetapan gas ideal ya. T suhu dalam derajat Kelvin, di sini ada suhu. Nah, berarti kita I yang harus kita temukan di sini I. Elektrolitnya AB2 tadi ya, AB2. Maka untuk mencari I, elektrolit AB2 kalau dalam larutan dia terurai menghasilkan ion A2+ dan 2B-. Total muatan dalam senyawa kan harus sama dengan 0. Nah, kita bisa melihat jumlah koefisien ionnya di sini. 1 plus 2 ya, 3. Sehingga kita akan bisa menghitung I-nya, faktor Van Hoff-nya. Rumus menghitung I masih ingat tentunya ya, 1 plus N-1 dikalikan dengan alfa. Alfa adalah derajat ionisasi. N di sini jumlah koefisien ion yang terbentuk. Berarti N di sini 1 plus 2 yaitu 3. Alfa derajat ionisasi. Di dalam soal tidak disebutkan berapa derajat ionisasinya. Berarti
kita bisa mengasumsikan bahwa Ab2 itu elektrolit kuat, sehingga derajat ionisasinya dianggap sama dengan 1. Kita masukkan, berarti kita bisa menghitung bahwa faktor Van Hoff untuk elektrolit Ab2 dalam larutan ini adalah 3. Maka kita bisa masukkan ke sini. Nah, Pi tadi diketahui kan 4,92 atmosfer. M molaritasnya kali R itu tetapan 0,082 liter atmosfer per mol derajat Kelvin. T suhu harus dinyatakan dalam derajat Kelvin, maka ini 27 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin, berarti ditambah dengan 273 ya. Ini dikalikan I, ini sudah kita temukan. Maka dari sini setelah kita masukkan, kita bisa menemukan molaritas larutan, yaitu 0,067 mol per liter. Nah, yang ditanyakan tadi bukan molaritas larutan, tetapi massa molekul relatif. Nah, kita ingat ada rumus yang menghubungkan antara molaritas dengan massa molekul relatif. Molaritas larutan menyatakan mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Atau dari rumus ini bisa kita modifikasi, molaritas sama dengan gram zat terlarut per mr, ini kan mol ya. Gram zat terlarut per mr-nya dikalikan 1000 per mililiter larutannya. Ini hubungan molaritas dengan zat terlarutnya ya. Maka ketika kita masukkan di sini molaritasnya tadi 0,67, gram zat terlarutnya tadi adalah 8,1, mr-nya akan kita cari kali 1000 per mililiter larutan, di sini adalah 750. Nah, secara matematik maka dengan mudah kita akan menemukan mr dari Ab2 161,999 ya. Kita bulatkan menjadi 162. Jadi jawabannya adalah C. Ini ya. Soal nomor 1 tentang sifat koligatif larutan, kaitannya dengan tekanan osmotik. Kalau zat terlarutnya elektrolit, maka Pi mRT dikali I. Tapi bila non elektrolit cukup Pi sama dengan mRT. Ingat kembali ya materi kita yang belum lama kita pelajari. Oke, soal nomor 2. Nah, ini materi kelas 11 ya. Larutan buffer, larutan penyangga, larutan dapar sama ya. Larutan buffer buffer. Larutan penyangga dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 molar dan 100 ml natrium asetat 0,25 molar. Ada asam asetat itu asam lemah, natrium asetat itu adalah garam dari asam asetat. Maka kita ingat larutan buffer itu terjadi kalau dia buffer asam, maka terbentuk campuran antara asam lemah dengan garamnya. Garamnya maksudnya adalah garam dari asam lemah itu. Kalau asam lemahnya asam asetat, maka garamnya juga harus garam asetat. Boleh natrium asetat, boleh kalium asetat ya. Boleh magnesium asetat, pokoknya garam dari asam lemahnya itu nanti akan membentuk buffer asam. Tapi kalau buffer basa terbentuk campuran antara basa lemah dengan garamnya. Basa lemah dengan garam dari basa lemah itu. Buffer asam terbentuk dari campuran asam lemah dengan garam dari asam lemah itu. Nah, dalam soal ini buffer asamnya terbentuk antara asam asetat dengan garamnya natrium asetat. Pertanyaannya, perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml
HCl 0,1 molar adalah, ini sepertinya yang ditanyakan adalah pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl 0,1 molar. Diketahui pKa asam asetat 4,7. Mari kita urai soal ini ya. Soal ini mencantumkan bahwa dalam soal ini tadi ada natrium asetat CH3CONa 100 ml 0,25 molar. Berarti ada CH3CONa sebanyak 100 ml kali 0,25 molar berarti 25 milimol. Asam asetat ini 200 ml 0,15 molar. Berarti ada asam asetat 30 milimol. Campuran asam asetat, asam lemah dengan garamnya, garam dari asam lemah itu, maka terbentuklah buffer asam. Nah, CH3CONa itu adalah elektrolit kuat, dia garam, ya, garam, sehingga terurai di dalam larutan CH3CONa itu terion menghasilkan CH3COO- dan Na+. Kalau CH3CONa tadi adalah 25 milimol, maka akan menghasilkan anion asetat CH3COO- sebanyak 25 milimol. Sementara yang CH3COOH, CH3COOH itu kan asam lemah. Asam lemah dalam larutan tidak terurai secara sempurna, tetapi membentuk kesetimbangan antara ion-ionnya dan molekulnya yang tidak terion. Jadi kalau tadi ada CH3COOH sebanyak 30 milimol, dia membentuk kesetimbangan ya, menghasilkan CH3COO- dengan H+. Nah, perhatikan di sini tadi di dalam campuran tadi ada CH3CONa yang terurai menghasilkan CH3COO- dan Na+. CH3COOH membentuk kesetimbangan CH3COO- dengan H+. Nah, CH3COO- dari CH3COOH itu jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit. Karena ini adalah asam lemah, sementara di sini sudah ada CH3COO- yang berasal dari CH3COONa sebanyak 25 milimol. Jadi kita bisa membuat kesetimbangan mula-mula tadi ada CH3COOH 30 milimol dan ada CH3COO- yang berasal dari CH3COONa sebanyak 25 milimol. Kemudian ke dalam campuran ini ditambahkan 50 ml HCl 0,1 molarnya. HCl 50 ml 0,1 molar berarti kan ada 5 milimol. Jadi ke dalam campuran ini ditambahkan HCl 5 milimol. HCl asam kuat terurai menghasilkan Cl- dan H+. Nah, HCl 5 milimol akan menghasilkan H+ sebanyak 5 milimol. Nah, kemudian 5 milimol HCl itu lihat di sini H+, 5 milimol H+ dari HCl ini, maka sesuai dengan hukum pergeseran kesetimbangan, kalau ini konsentrasinya ditambah, ya kan? Kesetimbangan menggeser ke kiri. Nah, H+ dari HCl menambah masuk ke sini akan memperbesar konsentrasi H+ dalam kesetimbangan ini, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. 5 milimol H+ dari HCl ini akan bereaksi dengan 5 milimol CH3COO- bergeser ke kiri reaksinya menghasilkan 5 milimol CH3COOH. Sehingga posisi akhir jumlah CH3COO- berkurang. 25, mula-mula tadi dari sini 25, tapi kemudian diikat oleh H+ yang dari HCl menghasilkan CH3COOH. CH3COO- tinggal 20 milimol. Sementara yang CH3COOH jumlahnya akan bertambah. Yang semula 30 ini terbentuk 5 dari hasil reaksi H+ ini tadi. Nah, sehingga pada kondisi akhir
ada CH3COOH 35 milimol. Maka komposisi dalam larutan setelah ditambahkan HCl ada CH3COO-nya 20 milimol, CH3COOH 35 milimol. Nah, sehingga buffer asam, ya kan, pH sama dengan pKa min log asam per basa konjugasinya. pH buffer asam sama dengan pKa min log asam per basa konjugasinya. Berarti pKa-nya tadi kan diketahui ini, pKa 4,7 min log asamnya CH3COOH-nya 35 milimol, basa konjugasinya CH3COO min sebanyak 20 milimol. Berarti pH-nya 4,7 min log 1,75. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Buffer asam. Nah, nanti diulang-ulang lagi ya kalau belum paham. Buffer asam terbentuk campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. pH buffer asam itu pKa min log asam per basa konjugasinya. Baiklah, dipahami, nanti bisa diulang lagi ya. Kita ke soal yang ketiga. Ini masih larutan penyangga ya. Larutan penyangga asam dibuat dengan mencampurkan 50 ml C6H5COOH 0,6 molar dengan 50 ml C6H5COONA 0,4 molar. Nah, ada penyangga asam, ini campuran dari asam lemah dengan garamnya. Garamnya ini nanti akan menghasilkan basa konjugasi dari asam lemah ini ya. Kalau asamnya C6H5COOH, maka nanti basa konjugasinya adalah C6H5COO-. Basa konjugasi itu menurut Bronsted-Lowry terbentuk dari asam yang sudah melepas protonnya. Maka kalau asamnya C6H5COOH, basa konjugasinya ini kita kurangi protonnya, H plusnya dilepas, jadi C6H5COO-. Kemudian ke dalam campuran tersebut ditambahkan 10 milimol larutan HCl. Ini serupa dengan soal yang tadi ya. Jika diketahui Ka C6H5COH 6 kali 10⁻⁵, maka konsentrasi ion H+ dari asam benzoat sebelum dicampur dengan natrium benzoat. Nah, ini kalau kita lihat soalnya panjang, tapi yang ditanyakan konsentrasi ion H+ dari asam benzoat sebelum dicampur dengan natrium benzoat. Jadi soalnya ini mengecoh ya. Ini sebenarnya kan tidak berfungsi ini. Karena yang ditanyakan konsentrasi H+ dari asam benzoat sebelum dicampur dengan natrium benzoat. Jadi sebenarnya yang ditanyakan hanya ini saja kan. Konsentrasi H+ dari asam benzoat ini. Nah, materi apa yang bisa kita ingat di sini ya? Larutan asam. Kita tahu pembawa sifat asam adalah ya, larutan asam. Pembawa sifat asam itu adalah H+. Jadi dalam larutan asam yang bisa kita temukan adalah konsentrasi ataupun ion H+. Nah, dalam kita menghitung H+ dalam larutan asam itu, maka kita harus memperhatikan jenis asamnya. Kalau asamnya adalah asam kuat, maka untuk menghitung H+ dalam larutan asam, cukup valensi asam dikali dengan molaritas. Ya kan? H+ dari asam kuat sama dengan valensi asam dikali molaritas larutannya. Nah, asam kuat itu siapa? Ini kita ingatkan kembali ya. Asam-asam halida selain HF. Asam golongan 7, asam halida selain HF. HF itu asam lemah.
Tapi HCl, HBr, dan HI adalah asam kuat. Ditambah asam nitrat, asam sulfat, asam perklorat. Ini adalah asam-asam kuat. Nah, yang dimaksud A itu mana? A itu ini valensi asamnya. Kalau HCl berarti nilai A-nya 1. HNO3 nilai A-nya 1. H2SO4 nilai A-nya adalah 2. Nah, jadi menghitung H+ dari salah satu asam-asam ini cukup valensinya dikalikan molaritasnya. Tetapi kalau asamnya adalah asam lemah itu yang mana? Ya selain yang ini. Termasuk tadi asam benzoat. Asam benzoat itu kan tidak ada di sini. Berarti asam benzoat itu asam lemah. Maka dalam menghitung H+-nya tidak bisa pakai rumus ini. Tapi kita bisa pilih salah satu dari kedua rumus menghitung H+ untuk asam lemah di sini. Tergantung apa yang ada di soal. Bagi asam lemah, H+-nya bisa dihitung sama dengan alfa. Alfa di sini derajat ionisasi dari asamnya dikalikan molaritas larutannya. Atau H+ dari asam lemah itu sama dengan akar dari Ka. Ka tetapan ionisasi dari asam lemah itu dikalikan molaritasnya. Nah, dalam soal ini tadi asam benzoat berarti asam lemah. Ada Ka-nya. Nah, berarti kalau kita akan menghitung H+-nya kita pilih yang rumus ini kan. Nah, jadi asam benzoat ini asam lemah, ada Ka-nya, menghitung H+-nya ya kita akan pakai rumus yang ini. Karena ada asam lemah, ada Ka. Berarti untuk menghitung H+ yang ditanyakan tadi kan konsentrasi ion H+. Nah, berarti kita cukup pakai rumus ini. H+ akar Ka dikali molaritasnya. Akar 6 kali 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya 0,6. Ya kan? Ini berarti 6 kali 6 kali 10 pangkat min 6 diakar. Berarti 6 kali 10 pangkat min 3. Jawabannya adalah A. Nah, jadi dari soal ini yang diharapkan kalian bisa ingat kembali tentang larutan asam. Pembawa sifat asam itu H+. Berarti yang bisa kita temukan dari larutan asam adalah ion H+. Cara menghitung ion H+ dalam larutan asam bila asamnya kuat, cukup valensi dikali molaritasnya. Tapi kalau asamnya lemah, bila yang ada derajat ionisasi, maka H+ derajat ionisasi atau alfa dikali molaritas. Kalau yang ada adalah tetapan ionisasinya, Ka-nya, maka H+ akar Ka dikali molaritas. Baik, semoga bisa dipahami. Soal selanjutnya, nah ini kebentuk molekul ya. Unsur xenon merupakan golongan gas mulia yang sukar berikatan dengan unsur lain. Ya, kita tahu kenapa disebut gas mulia, karena memang mereka gas-gas yang stabil, yang sukar berikatan, sukar bereaksi dengan unsur lain karena konfigurasi elektronnya yang sudah stabil. Namun seiring berkembangnya teknologi, ternyata dapat dibuat senyawa dari unsur xenon dengan unsur paling elektronegatif, fluor, yaitu senyawa XeF4. Yang ditanyakan geometri dan tipe hibridisasi pada molekul xenon tetrafluorida. Diketahui nomor atom xenon 54 dan fluor 9. Nah, ini jawabannya udah tak tulis di sini ya. Yang penting bukan jawabannya yang mana, tapi mari kita bahas materi apa yang bisa kita ingat dari soal ini ya. Kita akan menentukan hibridisasi, mau tidak mau kita harus membuat konfigurasi elektron. Nah, XeF4 berarti nanti atom pusatnya adalah xenon, maka kita lihat konfigurasi elektron xenon dalam keadaan dasar dengan nomor 54 kita jabarkan. Ini berarti kulit terluarnya adalah kulit nomor 5 yang sudah terisi subkulit 5S dan 5P. Jadi ini xenon keadaan dasar, ini yang
kulit terluarnya, kulit nomor 5. Kulit nomor 5 yang sudah terisi elektron 2 subkulit 5s2 5p6, berarti 5D-nya masih kosong. Ya. Karena kita akan melihat hibridisasi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus kita jabarkan, kita buat dalam bentuk diagram orbitalnya ya, orbitalnya. Subkulit S punya 1 orbital. Masih ingat kan? Subkulit S itu punya 1 orbital. Karena S itu L sama dengan 0. Kalau L sama dengan 0 berarti hanya punya 1 harga M, yaitu M sama dengan 0. Karena harga M-nya hanya 1, berarti dia hanya punya 1 orbital. Dan subkulit S, orbital di subkulit 5S sudah penuh terisi 2 elektron. Kemudian subkulit P. Subkulit P itu subkulit dengan L, azimut L sama dengan 1. Kalau L sama dengan 1, maka nilai M-nya ada 3 macam. Min 1, 0, dan plus 1. Sehingga subkulit P itu punya 3 orbital. Dan ini ketiga orbital dari subkulit 5P juga sudah penuh dengan elektron. Sementara yang subkulit D, subkulit dengan bilangan kuantum azimut L sama dengan 2, itu punya 5 orbital, yaitu M sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Ini masih kosong. Nah, sementara kita tahu bahwa xenon nanti akan mengikat 4 atom F. Akan mengikat 4 atom F. Sementara F itu dengan nomor atom 9, kalau kita buat nanti konfigurasi elektronnya, ada 1 elektron yang belum berpasangan, kan nanti 27 kan ini F itu. Jadi ada 1 elektron yang belum berpasangan. Nah, supaya xenon nanti bisa menggandeng 4F, berarti xenon harus menyediakan 4 elektron yang belum berpasangan. Sementara di sini kita lihat semua elektronnya xenon sudah berpasangan. Nah, bagaimana caranya supaya xenon bisa menyediakan 4 orbital yang baru terisi 1 elektron? Supaya nanti bisa dipasangi oleh 4F. Nah, di sini xenon akan mengalami eksitasi elektron. Jadi di sini elektronnya dari xenon dari 5P ini akan tereksitasi pindah ke orbital 5D. Ya. Supaya tersedia 4, maka ada 2 elektron dari 5P yang berpindah ke 5D. Jadi terjadi eksitasi. Dalam keadaan tereksitasi, maka kita melihat di sini konfigurasi elektronnya menjadi 5s2, 5p4, 5d2. Ada 2 elektron dari subkulit 5p yang dieksitasikan, dipindahkan ke sini, ke subkulit yang lebih tinggi, ke 5d. Nah, setelah xenon mengadakan peristiwa eksitasi elektron ini, akan nampak di sini ada 4 elektron yang belum berpasangan dalam orbitalnya. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk mengikat 4 atom F. Tapi keempat elektron ini tingkat energinya belum sama. Di mana subkulit 5D ini tingkat energinya lebih tinggi dibanding yang 5P, belum sama. Maka sebelum atom F itu masuk ke 4 elektron yang belum berpasangan ini disamakan dulu tingkat energinya. Terjadilah yang namanya peristiwa hibridisasi, pembastaran. Nah, hibridisasinya dilakukan oleh 1 orbital S, 3 orbital P, 2 orbital D, karena ini berada di satu kulit ya, menghasilkan 6 orbital bastar sp3d2. Orbital bastarnya diberi nama sp3d2 karena terbentuk dari hasil penggabungan 1 subkulit S, 3 subkulit P, 2 subkulit D. 1 kok subkulit ya, saya salah menyebutnya, 1 orbital S, 3 orbital P, dan 2 orbital D. Ada 6 orbital berasal dari 1 orbital S, 3 orbital P,
2 orbital D, menghasilkan 6 orbital Bastar dengan nama baru sp3d2. Nah, sekarang ke-6 orbital Bastar sp3d2 ini sekarang tingkat energinya sama. Tingkat energinya lebih tinggi dari sp tapi lebih rendah dari D, karena ini hasil penggabungan dari ini. Menghasilkan 6 orbital Bastar dengan tingkat energi sama. Nah, hibridisasinya diberi nama sp3d2 karena yang mengalami pembastaran itu 1 orbital S, 3 orbital P, dan 2 orbital D, menghasilkan orbital Bastar sp3d2. Nah, setelah itu barulah keempat atom F tadi. Nah, ini Xenon kemudian akan mengikat 4 atom F yang masing-masing memiliki 1 elektron belum berpasangan. Ini mana F-nya? Nanti di sini. Xe F4. Maka jawaban yang cocok untuk soal ini adalah A. Ini juga sudah ada kan? A. Bentuknya segi 4 planar, segi 4 datar. sp3d2. Nah, memang soal hibridisasi itu agak rumit dan kita perlu banyak menghayal ya, membayang-bayangkan gitu. Nah, semoga ini bisa membuka memori kamu yang dulu ini sudah kamu pelajari kelas berapa ya? Kelas 10 ya. Semoga bisa ingat kembali dan bisa bermanfaat. Nah, mungkin untuk tutorial 7 kita baru bisa membahas 4 soal ya. Tapi dari 4 soal tadi sudah banyak materi yang bisa kita gali. Misalnya ini tadi bagaimana kita membuat konfigurasi elektron, aturan Aufbau ya. Ada kita menempatkan elektron dalam orbital, kita ingat aturan Hund. Ada peristiwa eksitasi, ada peristiwa hibridisasi, pembastaran. Semoga nanti bisa kalian pelajari, dan kalau lupa buka lagi dong catatannya kelas 10 ya. Atau baca di mana, di literatur ya, banyak. Semoga penjelasan saya kali ini bisa kalian terima dan bisa menambah pemahaman. Sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.